Shalom saudara, haleluya. Saya datang di dalam nama Yesus dan saya datang membawa kabar baik. Amin. Saya datang membawa kabar baik ya. Thank you Lord Jesus. Karena Yesus datang untuk memberikan kabar baik untuk kita. Ya kan? Dia tidak datang, haleluya, untuk menghukum, untuk menuntut kita. Ya kan? Tapi dia datang untuk memberikan kabar baik, untuk memberikan hidupnya, Zoe, dan untuk memberikannya dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang sudah menjadi anaknya, saudara biarlah saudara ingat, saudara tidak dihidupkan ya kan dengan hidup manusia biasa, tapi hidupnya Allah. Saudara adalah anak Allah. Allah adalah Allah yang berlimpah. Dia adalah kasih. Amin. Saudara sudah lahir dari Dia. Dan Allah kita adalah Allah yang makmur. Amin. Dia adalah Allah yang berhasil. Dia adalah Allah yang selalu berkemenangan. Ya, saudara adalah anaknya. Amin. Seperti ada pepatah, ya pohon-pohon buah mangga kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saudara juga sebagai anak Allah. Amin. Saudara punya atribut-atribut itu, sifat-sifat ilahi itu ada di dalam diri saudara. Saudara dan saya kita hanya perlu bertumbuh lebih lagi aja. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan Allah adalah juga Allah yang bijaksana. Dia juga Allah yang selalu planning ya. Dia selalu punya rencana. Dia selalu Allah yang bersiap-siap. Ya kan? Allah yang telah menyediakan sebelumnya ya, Jehovah Jireh ya. Waktu Abraham naik ke atas gunung untuk mengikuti petunjuk Bapa, Allah Bapa, ya kan? Di bagian lain dari gunung Allah sudah kirimkan ya kan domba, bukan domba, si kambing ya, sebagai persembahan. Ya, Abraham tidak melihat, tapi dia percaya. Itu sebabnya dia katakan kepada bujangnya, kalian tunggu di sini, saya akan kembali. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saudara, karena itu sekarang ini kita baru mulai masuki tahun yang baru, yang buat kita kelihatannya baru, ya kan? Tapi untuk Allah kita itu tidak ada yang baru. Dia tidak kaget, dia sudah tahu apa yang akan terjadi di bumi, dan dia juga sudah siapkan hal-hal yang luar biasa, sehingga waktu kita berjalan di dalam waktu, ya karena Allah tidak hidup di dalam waktu, dia ada di luar waktu. Waktu kita berjalan di dalam waktu-waktu ini, hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, itu semua dia sudah siapkan. Amin, siapkan semuanya rencana yang terbaik, ya kan? Dan dia sudah tahu saudara bikin salah, ya saudara akan keliru ya. Seperti kalau kita pakai GPS kan, wah karena ngobrol mungkin harusnya belok, ya nggak belok. Tapi Allah nggak kaget, ya, aduh. Haleluya, dia sudah sediakan ke restorasi, dia sudah sediakan solusi, kemurahan. Dia mau kita enjoy, menikmati hidup kita yang baru ini, ya kan, bersama dia. Amin, saudara. Ingat, Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus, ya kan? Karena Yesus kan bilang, ya kan, kalau ngelihat aku, kamu ngelihat Bapa. Nah, Yesus berdoa gimana? Ya kan? Dia bilang, aku berdoa supaya kehendakmu jadi di atas bumi seperti di dalam surga. Kerajaanmu datang di atas bumi seperti di dalam surga. Cobalah saudara pakai waktu renungkan. Surga itu seperti apa, saudara? Amin. Thank you Jesus. Apakah surga itu tempat yang gelap, yang sepi, yang menyeramkan, yang tandus? Atau surga itu wow, kalau kita lihat deskripsinya, ya kan, wow, gerbangnya satu mutiara, ya kan, temboknya, ya kan, batu-batu mulia, terus ada emasnya begitu murni seperti kaca, ya kan, terus penuh di dalam hadirat Allah ada kepenuhan sukacita, ada damai sejahtera yang sempurna. Terus ya kan, nah kalau ada orang yang pernah pengalaman, dan saya tahu ya banyak kan ngawur ya, tapi memang ada yang benar yang sesuai dengan Alkitab ya. Saya juga pernah, saudara, dia bilang surga itu tempat yang wangi. Saya percaya. Kenapa? Karena sesuai firman Tuhan, ya kan, dia suka yang wangi, ya kan? Karena haleluya, kalau Allah itu terang, dia hidup,
Ya, jadi segala sesuatu yang baik, ya kan, yang indah. Karena dia mau kita berpikir gitu. Baiklah kamu berpikir apa yang baik, yang indah, ya kan, laporan yang baik, ya kan, yang murni, ya kan, yang benar. Iya toh? Jadi dia bilang surga itu bukan hanya indah, dia bilang, ya kan, tapi juga wangi, dia bilang. Amin. Jadi baunya enak, dia bilang. Saya pernah waktu sama teman saya waktu itu di Amerika berapa tahun yang lalu, ya kan, saya waktu itu lagi percaya Tuhan sesuatu, saya lagi berdiri di satu tempat dan di situ nggak ada kembang-kembang, saudara, tapi saya bisa cium wangi sekali, saudara. Dan saya tahu itu biasanya teman saya juga pernah mengalami, dia orang Kristen juga, dia juga dia seorang ini ya, pelayan Tuhan juga. Jadi dia bilang, oh saya pernah mengalami, berarti ada hadirat Tuhan atau hadirat malaikat di situ. Amin, saudara. Dan yang intinya begini ya, ini cuma sedikit aja. Intinya ialah Allah mau sekarang saudara, ya kan, berjalan bersama dia jauh lebih daripada dulu Adam ya, ngobrol-ngobrol Hawa sama dia di kesejukan hari. Amin. Dan Allah itu rendah hati. Ya kan, kita yang udah salah, tapi dia yang merendahkan diri, mau mendekatkan diri dia sama kita. Dia hidup di dalam kita loh. Amin. Haleluya. Dia mau kita enjoy. Dia nggak mau dia mau kita lebih lagi bertumbuh sehingga kita nggak menjalani hidup tuh seperti seorang anak yatim, ya kan, pola pikir yatim, selalu takut, ya kan, gimana masa depan saya ya. Tapi puji Tuhan, saudara, itu bukan lagi saudara yang saya percaya tahun ini saudara bertumbuh ya. Saudara nggak lagi dikuasai ketakutan ya. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Dan ingat saudara, sebagai kita nih, Alkitab mengatakan kita sudah berada dalam kerajaan Dia. Sistem kerajaan Allah ialah beroperasi melalui iman atas kasih karunia-Nya. Sistem kerajaan Allah itu tidak rumit. Itu seperti orang menabur benih. Ya kan, seperti orang menabur benih, bukan melempar benih ya. Kalau melempar itu nggak perhatikan, habis itu nggak ingat, itu cuma melempar benih. Tapi menabur benih. Amin. Coba kalau saudara, saya ingatkan lagi, supaya apa? Saudara mantap. Saudara mantapkan terus diri saudara. Nanti ada ayat-ayat yang bisa bantu saudara bahwa tahun ini sudah ada hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik, termasuk restorasi. Kalau saudara tahun lalu mungkin atau waktu COVID ya mengalami hal yang tidak enak, saudara berhak restorasi. Atau saudara pernah apapun, saudara punya rumah kok malah rumahnya hilang. Punya properti kok malahan berkurang. Karena harusnya kita di dalam Kristus, kita naik terus loh. Bukan malah berkurang. Amin. Tapi kita harus aktifkan. Kita harus tahu firman-Nya ngomong apa. Karena itu adalah warisan kita. Amin. Kalau kita mau urus warisan kan, kita harus tahu kan, apa aja warisan saya. Ya kan? Haleluya. Dan kita sudah dalam kerajaan Dia, kita ada dalam sistem kerajaannya. Jadi, haleluya, kalau seorang petani kan, kalau dia mau panen apa kan, dia harus siapkan dulu benihnya. Ya kan? Jadi kalau orang tanya, mungkin kalau dalam bentuk benih kan nggak kelihatan, belum kelihatan ya. Tapi setelah dia menabur itu kan orang tanya, Pak, nanti Bapak nanti panennya panen apa? Gitu kan? Dia kan nggak ngomong begini kan? Nggak tahu, lihat aja nanti bagaimana. Nah, beberapa anak Tuhan tidak tahu sistem kerajaan Allah. Jadi bilangnya apa? Oh, kita kan nggak tahu. Nanti lihat aja lah apa yang akan terjadi. Nah, kita mungkin tidak tahu persisnya bagaimana. Tapi kita akan tahu apapun juga itu akan seperti apa yang benih firman-Nya kita tanam. Amin, saudara. Mungkin kejadiannya kan beda-beda ya. Hidup saudara dan saya kan beda. Tapi benih firman itu yang kita tanam, itu akan menghasilkan persis seperti apa yang firman itu katakan. Amin. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Sama seperti petani. Ya, Pak, ini apa nih Pak? Kalau orang nggak tahu ya, misalnya orang itu baru atau gimana, itu bukan kalau beras kan udah pasti ketahuan. Tapi kalau enggak kan orang kalau cuma dalam bentuk benih belum kelihatan. Sekarang juga gitu. Mungkin belum kelihatan kiraku saudara, tapi benih firman itu bisa bertumbuh terus semakin besar. Apalagi kalau saudara pernah menabur sebelum-sebelumnya, ya kan? Kalau saudara mau mulai lagi, saudara ingat lagi, saudara pelihara, itu bisa jadi saudara.
Dan itu persis seperti apa yang dikandungnya. Haleluya, thank you Jesus, haleluya. Jadi waktu itu saya, haleluya, sebentar saudara ya. Kita suka berdoa dan sama-sama orang-orang di Zoom, dan saya taruh status di Zoom itu gambar, ini contohnya, buah ara. Kenapa saya taruh buah ara yang banyak gitu ya? Kenapa? Saya mau ingatkan orang yang berdoa yang lain ya, saudara juga saya mau ingatkan. Kenapa saya tahu buah ara? Ini contohnya. Ya kan, karena firman itu akan akan menghasilkan persis seperti yang dikandungnya. Jadi kenapa saya taruh buah ara itu karena beberapa nih 1 tahun sebelum COVID kan Tuhan kasih saya firman, janjinya. Jadi saya mulai perkatakan tuh, salah satunya yang bunyinya begini, engkau membawa aku ke tanah yang baik di mana ada pohon ara, ada fig trees. Saya ngakuin aja karena itu tanah yang baik dengan gandum dan jelai, kamu tidak akan kekurangan suatu apapun. Oke, saya puji Tuhan saya mengalami, tapi buah ara saya nggak ngerti, tapi saya ngomong aja. Saya percaya aja. Amin. Jadi apa yang terjadi waktu kayak saya ke Jepang, tahun 2023 saya ke Jepang sama anak saya karena urusan soal visa. Ya kan? Waktu saya ke Jepang, saudara, masa saudara, di Jepang itu kan nggak banyak pohon ara ya. Masa saya nginep di rumah bekas gembala saya yang ada pohon aranya. Udah gitu mereka lagi liburan ke Indonesia, saya ada di situ dengan Idit anak saya, terus satu lagi keponakan mereka. Dan bekas gembala saya itu sengaja, maksudnya secara spesifik, bukan sengaja, secara spesifik bilang, kamu petikin ya itu buah itu tiap hari, sayang dia, kalau enggak ntar dimakanin burung, katanya gitu. Karena banyak sekali buahnya, dia khusus suruh saya, dia nggak suruh anak saya atau keponakan. Aneh kan? Kenapa suruh saya? Karena yang ngomong saya. Amin, saudara. Thank you Jesus. Ya kan? Jadi karena sering ngomong gitu, ngomong lagi, sampai kertasnya sudah lusuh. Ya kan? Jadi ternyata begitu ya. Jadi di situ juga Tuhan mau ingatkan kita, untuk kita jangan jemu-jemu melakukan apa yang kita sudah tahu dari firman-Nya, karena pada saatnya kita akan menuai. Amin, saudara. Dan saudara, kalau saudara dengar ini, jangan saudara pikir, saya udah tahu. Jangan. Izinkan imanmu dibangun kembali. Karena iman itu tidak bisa ditabung. Kita perlu dengar lagi ya. Kita perlu dengar lagi sehingga iman kita disegarkan. Ya kan, sehingga benih-benih yang kita sudah tabur selama ini ya. Nah, saya nggak bicara hanya soal benih keuangan, tapi benih firman. Benih firman yang kita sudah tabur. Kita dengar lagi, kita dikuatkan lagi. Ya kan, dan ini salah satunya saudara yang tahun ini yang sangat penting ya. Saudara harus tahu zaman di mana kita hidup memang sekarang ini zaman akhir, ya kan, tapi juga ini waktunya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas anak-anak Tuhan. Jadi kalau sempat ada hal-hal yang kurang baik atau nggak seperti yang kita pikir terjadi, kita nggak usah berkecil hati. Ya, kita nggak usah kecewa, kita bersyukur bahwa rencana Tuhan itu tetap ada buat kita, warisan kita itu adalah kekal, kita masih bisa mengalami yang terbaik, saudara. Amin, saudara. Dan harusnya makin lama dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ya, kita lihat di sini ya, firman-Nya mengatakan begini, saudara. Thank you Lord Jesus. Dan biarlah saudara mulai, ya kan, ada ayat-ayat yang mengena dalam diri saudara ya. Ya kan, nggak usah semua mungkin, tapi mungkin ada yang mengena, yang Roh Kudus bangkitkan, hidupkan. Saudara ambil itu, ya kan, saudara pelihara, saudara tanam, sehingga nanti saudara akan tahu, saudara ada satu kepastian, saudara akan menuai, ya kan, saudara akan mengalami apa yang firman itu katakan. Salah satu yang luar biasa begini ya, Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya, you crown the year with your goodness. Ya kan, tahun ini, tahun sekarang kita akan sedang menghampiri kita. You crown, engkau memahkotai. Ya, kita percaya di dalam Yesus tahun ini. Kami percaya karena segala janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Amin. Kita bisa tanam ini benih. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus ya, bahwa
Thank you Lord Jesus. Engkau memahkotai tahun ini dengan kebaikanmu. Amin. Haleluya. Jejakmu mengeluarkan lemak. Maksudnya apa? Ya kan kalau bahasa Inggrisnya, and your path, jejak-jejakmu drip with abundance. Your path, jejakmu, ya kan menetes dengan kelimpahan. Wow, saudara. Di dalam nama Yesus, saya berdoa supaya saudara mau terima ayat ini. Supaya saudara menanam ayat ini. Dan saudara perbarui pikiran saudara. Ya kan, izinkan firman ini mengubah bagaimana saudara memandang diri saudara. Itu dulu saudara. Sehingga dari situ saudara akan mulai melihat diri saudara. Dan dengan saudara merenungkan firman ini. Bagaimana dia mengalahkan tahun ini. Dia memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Dan jejak-jejakmu ya kan menetes dengan kelimpahan. Wow. Jejak yang Tuhan pimpin kita menetes dengan kelimpahan. Jadi ibaratnya kalau kita keluar dari kolam renang, ya kan, kalau kita keluar dari kolam renang kan, wah, ya kan, handuknya di situ kita jalan itu airnya netes. Kenapa? Karena penuh dengan air. Amin, saudara. Haleluya. Biarlah saudara dan saya kita melihat lebih lagi Bapak kita yang sebenarnya, bahwa dia adalah Bapak yang penuh kasih karunia, dia yang kaya akan rahmat, dikatakan di Efesus 2, ya kan? Dan dia mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Amin. Di dalam kebaikannya terhadap saudara. Amin, saudara. Dia mau menunjukkannya. Kita yang harus izinkan dengan apa? Dengan kita sepakat sama dia, dengan kita terima firman-Nya, kita menabur firman-Nya. Karena dikatakan apa yang kita tabur, kita akan tuai. Dan kalau kita menabur, kita percaya, kita pelihara, kita mengucap syukur, ya kan, tulis di mana? Mungkin taruh di samping tempat tidur, taruh di kertas kecil, taruh di dompet. Setiap kali sikat gigi, lihat lagi, ntar ngomong di sini, apa yang terjadi? Firman itu mulai masuk ke dalam diri kita. Dan kita mulai berpikir demikian. Kita mulai melihat diri kita, wah, terima kasih Bapak, Engkau memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Dan jejakmu, Engkau pimpin aku, Engkau gembalaku, Engkau kepalaku, Engkau hikmatku. Yesus Kristus adalah anugerah kebenaranku. Yesus adalah hikmatku, Engkau kekudusanku, Engkau penebusanku. Engkau adalah gembala yang baik, Engkau adalah Bapakku, Engkau pemelihara hidupku. Waktu kita mengakuin, ya kan, identitas kita sedang mengikuti dia. Dan jejaknya dia, itu menetes dengan apa? Dengan kelimpahan, saudara. Amin, saudara. Ingat, di atas bumi seperti di dalam surga. Coba saudara bayangkan Taman Eden dulu. Ya kan, dulu mereka air itu keluar dari dalam tanah. Semuanya serba besar, saudara. Makanya dinosaurus bisa hidup. Kalau zaman sekarang dinosaurus akan susah, mereka bisa mati, nggak tahan. Karena mereka banyak sekali makannya, saudara. Dulu dan sekarang itu sudah dibuktikan dengan beberapa anak Tuhan, mereka ngadakan pencobaan, mereka bikin kayak ruangan yang pakai gelas, terus saat asamnya dibikin seperti sebelum apa tuh, zaman Nuh. Karena dulu sebelum zaman Nuh itu kan juga banyak raksasa ya kan, terus udaranya tuh beda, ya kan. Dulu udaranya sama sekarang beda. Sehingga banyak sekali, semuanya serba besar, saudara. Ya, semuanya, makanya anggurnya mungkin wah besar sekali. Ya kan, apanya, pohonnya besar-besar. Orangnya mungkin lebih besar. Kenapa? Karena udaranya juga beda. Dan dulu tidak ada hujan sebelum Nabi Nuh. Dulu air keluar dari dalam, keluar. Mereka bahkan tidak usah siramin air. Ya kan, kalau perlu apa-apa, dinosaurus, ambilin aku itu kelapa. Bisa suruh, mereka nurut. Sekarang coba. Harus dengan iman. Haleluya. Tapi setelah Nabi Nuh, udara berubah. Ya kan, dulu anggur tidak bisa fermentasi. Makanya Nuh sempat mabok karena dia nggak tahu ada perbedaan. Karena dulu tidak ada alkoholnya. Tapi setelah udaranya berubah, ya kan, zat asamnya berubah, kemudian anggur jadi ada perubahan, sehingga jadi ada alkoholnya, ya kan, banyak perubahan. Tapi
Kita biarkan kita imajinasi bagaimana dulu, ya kan? Mereka nggak usah berpeluh, nggak usah stres untuk bisa bertahan hidup. Mereka bahkan nggak usah cari-cari ya, supaya mereka bisa bertahan hidup. Mereka hanya menikmati hidup bersama siapa? Bersama Allah, bersama Bapa, berkarya bersama Dia. Makanya Bapak bawa itu binatang-binatang kepada Adam. Alkitab mengatakan, Tuhan perhatikan, mau kasih nama apa ayo gitu loh. Dia enjoy loh. Dia menikmati, sama seperti kita. Waktu anak kita kecil ya kan, kita perhatikan mereka main, mam, liatin dong gitu kan. Mereka suka diperhatiin. Atau papi, ini aku gini, liatin dong, aku mau lempar bola gitu kan. Atau apa gitu kan. Anak-anak suka sekali ya. Anak saya yang kecil juga masih ingat waktu saya main pakai cilubah, pakai bantal. Mereka enjoy. Allah juga mau gitu sama kita loh saudara. Dia nggak mau. Dia udah nggak sabar lagi. Tunggu sampai kita nanti di surga. Dia mau menikmati hidup ini sekarang bersama kita. Makanya dia memilih untuk tinggal di dalam kita. Wow. Karena dia menikmati persekutuan dengan kita. Sayangnya beberapa anak Tuhan takut sama dia, takut dihukum. Nah, ini salah satunya yang saya mau tolong saudara untuk saudara diteguhkan di atas posisi benar saudara. Sebab saudara tidak akan mau terbuka sama Tuhan, tidak akan mau ikut Dia, kalau saudara ada keraguan bahwa Dia masih bisa menyakiti saudara. Dia masih bisa hukum saudara, Dia masih bisa tolak saudara. Kalau saudara pernah dengar ajaran yang seperti itu, dulu saya juga pernah ya, itu membuat ada sesuatu yang negatif anggapan kita mengenai Tuhan. Jadi walaupun ada Roh Kudus dalam kita terlalu sering dengar Roh Kudus itu tidak boleh salah sedikit, nanti dia sudah nggak mau lagi bekerja, ya kan? Oh, kita harus hati-hati nih, Roh Kudus lagi bekerja, jangan sampai ini nanti dia nggak mau. Nah gitu kan. Jadi orang bilang Roh Kudus ada sama orang itu juga, orang itu aduh, mendingan nggak usah deh, takut salah. Padahal nggak begitu saudara. Kalau ada Roh Kudus lagi bekerja, kenapa kita perlu tenang? Bukan supaya dia mau, dia sih mau aja. Dia Roh Kudus mau bekerja 24 jam sehari. Roh Allah itu sangat, kita bilang firman-Nya adalah Dia juga. Firman itu aktif, living, hidup dan aktif, dinamis. Dia juga begitu, dia nggak apa, Allah itu hidup ya, sumber hidup. Jadi dia selalu aktif. Ya kenapa kadang-kadang kita harus tenang, Roh Kudus lagi, bukan supaya dia mau terus, tapi supaya kitanya jaga atmosfer itu. Bukan Roh Kudusnya sih nggak masalah. Waktu orang dia lepra ya, orang sakit lepra datang sama Yesus. Ya kan, karena kalau dulu kan waduh, dia harus hati-hati loh. Dia nggak bisa sembarangan deketin orang. Dia harus selalu ngomong najis supaya orang-orang menghindar dari dia. Karena kalau sampai kesentuh, waduh, jadi repot saudara. Harus mandi ini, harus begini, harus ke imam. Karena udah jadi najis. Makanya dia tanya, Tuhan Yesus, kalau engkau mau, engkau bisa melahirkan aku. Dia harus tanya dulu, karena dia nggak tahu. Karena sebelum kedatangan Yesus, orang tidak berani menghampiri Allah. Cuman nabi, imam, raja. Tapi orang biasa nggak bisa, saudara. Makanya mereka itu waktu Yesus datang itu masih peralihan loh. Jadi orang itu tanya, Tuhan, if you're willing, kalau engkau mau. Ya kan, Tuhan Yesus bilang, aku mau. Udah gitu Tuhan Yesus bukan hanya bilang aku mau, dia juga jamah orang itu. Wow. Karena dia saking maunya. Jadi biarlah saudara kita lebih lagi tahu sifat Bapa kita. Bagaimana dia benar-benar sangat mengasihi kita luar biasa. Dia mau kita mengalami surga di bumi sekarang. Ya kan, nggak usah tunggu nanti ada orang yang selalu nanti. Nah itu udah ditipu dengan agamawi ya, ya nanti kalau di surga nggak ada penyakit, nanti nggak ada kekurangan, nanti udah nggak ada masalah. Memang betul, tapi ingat doanya Yesus, ingat kehendak Bapa supaya saudara mengalami tahun ini.
Haleluya, bagaimana jejaknya dia. Dia mau kita ikut dia, rencana dia, penyediaan dia. Firman-Nya sudah mengatakan, Yesus identitas kita. Dengan kita ngakuin, mulut kita adalah setir. Gimana Bu Monica? Saya nggak tahu kehendak Tuhan buat saya. Oke, dari mana mulai? Mulai mengatakan identitas saudara. Katakan, haleluya, saya kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya kan? Dan sementara, jadi lebih baik bukan sementara ya. Mengatakannya, mengakuinya setiap hari saudara. Identitas saudara. Saat saudara dan saya mengakuin identitas saya. Benar-benar ya, bukan seperti mantra. Mantra itu cuma ngomong di mulut, di pikiran. Tapi kalau ini benar-benar kita percaya. Kita lepaskan dengan iman. Kita sudah dipakaikan Kristus, tapi kesadaran itu bahwa saya bukan orang biasa. Saya ini ciptaan baru. Saya anak Allah. Allah tuh Bapak saya. Ya kan? Dia sudah siapkan jalan, rencana untuk saya mengalami yang terbaik, kebaikan Dia, kelimpahan Dia, agar saya lebih lagi jiwa saya semakin makmur, semakin tenang, semakin merdeka. Haleluya, thank you Lord Jesus. Berjalan di jalurnya Dia yang menetes dengan kelimpahan. Ya kan, waktu kita mengakuin, haleluya, kesadaran itu, waktu kita mengakuin, saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Saya yang lama udah berlalu, yang lama sudah berlalu, saya yang baru sudah datang. Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa agar saya dijadikan kebenaran Allah dalam Kristus. Mungkin ada 1-2 ayat, tapi waktu saudara kita ngakuin lagi, apa? Kita sedang ikutin jalannya Dia. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Kita sedang membuka pintu untuk mengalami surga di bumi. Surga itu bukan tempat yang kacau, bukan tempat yang kering, tandus, tapi surga itu adalah kehidupan Allah. Alkitab mengatakan di Roma 8, pikiran the mind of the spirit, pikiran roh, pikiran rohani. Yaitu apa? Yaitu pikiran di mana kita kita ingat kita tuh ciptaan baru. Kita ingat saya ini orang benar karena Yesus. Itu pikiran roh. Nah, waktu kita berjalan dan berpikir dengan pikiran roh, tunggu dulu. Ya, dengar bakalan ada perang, dengar bakal ada tsunami besar, dengar bakal harga-harga akan naik, dengar akan begini dan begitu. Wah, lagi kacau ini. Tapi kalau berpikir dan lupa, ya kan, lupa kita siapa, tanpa kita ngakuin lagi, kita pakai lagi, ya kan, dari situ akan timbul apa? Maut, Alkitab bilang. To be carnally mind is death. Ada mulai maut tuh maksudnya apa? Maut itu jadi rasa tertekan, gelisah. Aduh, saya gimana ya? Waduh, saya mesti ngapain ya? Saya harusnya kerja di mana ya? Waduh, kebutuhan saya gimana ya? Saya belum menikah lagi, saya belum ada ini. Nah, itu tidak berpikir, ya kan, dari jati diri kita yang baru, dari posisi kita. Sedangkan kita sudah ada di dalam kerajaan Dia, kita sudah ada di jalurnya Allah, di mana, ya kan, kebaikan Dia itu sudah dimahkotai dengan kebaikan Dia, ya kan, sudah ada kelimpahan, ya kan. Kalau kita mulai berpikir lupa, makanya penting setiap hari kita perlu ngakuin loh. Sama aja kita pakai KTP kita kan, kita bawa terus KTP kita, betul kan? Apalagi kalau urusan polisi, urusan bank, urusan pengadilan, itu harus KTP, betul kan? Kalau saudara urus warisan saudara akan dimintai KTP kan? Sama aja saudara. KTP surga kita apa? Jati diri saudara, identitas saudara. Sebab disitulah iblis akan berusaha, ya kan, ya, membuat saudara meragukan identitas saudara, meragukan kelayakan saudara. Dan sebagian orang tuh, ya kan, mengandalkan doa. Jadi berat. Kenapa? Bukan mengandalkan Yesus, kasih karunia-Nya. Ya memang mengandalkan, tapi yang lebih menekankan dirinya, mintanya, ya kan, mohonnya, ya kan. Seperti itu bukan warisan, dan pengenalan akan Yesus bikin apa? Nggak bertambah, makanya jadi berat saudara. Jadi biarlah izinkan firman ini bekerja di dalam kita, sehingga kita terus hidup dengan kesadaran, pakai itu jati diri kita, karena pikiran-pikiran roh, pikiran yang to be spiritually minded, pikiran yang rohani,
hidup dan damai sejahtera. Itu Roma 8. Ya kan? To be carnally minded is death. Kalau kita mulai pikir, ngambil keputusan hanya berdasarkan setelah ngobrol sama teman, sama saudara, berdasarkan informasi dunia, wah itu bisa menghasilkan maut. Karena kita nggak tahu banyak hal. Ya kan, bisa jadi, bisa enggak. Ya kan, kita nggak, waduh, terlalu besar risikonya. Tapi kalau kita mau izinkan pikiran Kristus, spiritually minded, pikiran roh, ya kan, berjalan di dalam roh, yaitu apa? Tunggu dulu, memang ada berita ini A, B, C, D, tapi tunggu dulu, saya adalah orang benar, saya adalah anak Allah. Firman-Nya bicara apa? Firman-Nya mengatakan tahun ini sudah dimahkotai dengan kebaikannya. Amin, saudara. Anak Allah, saya adalah anak Allah. Firman Tuhan juga mengatakan berkat ada di atas kepala saya orang benar. Amin, saudara. Saya dibenarkan karena Yesus, karena penebusan tubuh dan darahnya. Yesus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga saya beroleh kebenaran karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat buat saya. Itu Roma 10 ayat 4. Ganjaran untuk keutuhan saya, ya kan, dilindungin dari penyakit juga, disembuhkan dari segala virus, bakteri, dilindungi, disembuhkan. Ganjaran itu supaya saya dilayakkan sudah ditimpakan kepada Yesus. Amin, saudara. Oleh bilur-bilurnya, karena pengorbanan Yesus, oleh bilur-bilurnya saya sudah ditebus, sudah disembuhkan. Amin, saudara. Wow, makanya ini pentingnya, ya kan, yang saya mau ingatkan saudara, janji Tuhan itu banyak. Ya kadang-kadang ada buku ya, wah daftar janji Tuhan. Tapi ya kan, kenapa orang nggak langsung, wah ini gampang sekali. Kenapa? Karena kalau selama orang itu belum diteguhkan di atas ya kan, anugerah kebenaran, kelayakan karena perbuatan Yesus, itu gampang sekali untuk iblis mensabotase, saudara. Nanti dia akan bikin kejadian ini, perlakuan orang, perkataan orang, kejadian ini dan itu supaya apa? Supaya kemudian saudara menyerah. Saudara menyerah. Waduh, mungkin bukan kehendak Tuhan. Nah, mungkin iman saya belum nyampe. Nah, mungkin saya masih kurang, ya kan? Kurang begini dan kurang begitu. Ya toh? Atau mungkin kecewa. Tuhan, kenapa sih? Kan saya sudah begini dan sudah begitu. Nah, dua-duanya itu tidak berpusatkan pada Kristus. Tidak berpusatkan pada jati dirinya. Karena Alkitab mengatakan juga di Roma pasal 8, kamu bukan lagi di dalam daging. Ya kan? Terus beberapa orang kalau baca Alkitab begitu terus bilang, oh saya nggak di dalam daging. Karena saya sering rajin ikut doa. Saya nggak bilang ini semua nggak penting ya. Saya lagi ngomong kelayakan. Kita rajin doa itu penting sekali, bagus sekali kalau dasarnya benar, saudara. Kalau kita rajin doa dasarnya benar, wah dahsyat, saudara. Itu saudara akan dapat kehormatan, ada mahkota, betul itu. Banyak kasih karunia, betul kalau dasarnya benar. Rajin doa, rajin pelayanan, rajin berbuat baik. Kalau dasarnya benar, itu sangat dahsyat. Itu upahnya luar biasa karena upahnya kekal. Tapi kalau dasarnya keliru, dasarnya adalah untuk dibenarkan, ya kan, kebenaran hukum Taurat, ya kan, untuk dikenan, kadang-kadang untuk nyenangin orang, nggak enak, soalnya pendetanya itu omnya aku, atau tantenya aku, atau saudaranya aku, atau nanti nggak enak sama pendetanya, atau sama si A, sama si B, itu semua fondasinya keliru, sayang. Nanti pada saat ada goncangan, kecewa, saudara. Tapi kalau kita melakukan karena memang kita tahu kita sudah dilayakkan, kita sudah diampuni, kita nggak lagi dihukum. Yesus yang sudah mengenapi hukum Taurat. Saya orang benar karena iman kepada Yesus. Saudara ada damai. Dari situ saudara mulai ada kerinduan mau jadi berkat, mau melayani dengan tulus. Karena saudara tahu saudara dikasih dan saudara rindu mengasihi. Itu dahsyat, saudara. Wow, itu luar biasa. Itu akan mempengaruhi nasib banyak orang, saudara. Dan buahnya kekal. Wow.
Nah itu fondasinya benar. Itu luar biasa. Dan kalau kita terus bertumbuh, harusnya seperti itu. Yang normal. Tapi kalau enggak, jadi masalah. Bersaing. Iman tuh, pelayanan tuh jadi kayak gengsi. Siapa yang paling? Nah itu udah fondasinya udah keliru. Anyway, jadi kita balik lagi. Amin, saudara. Kenapa saudara bisa percaya dengan pasti bahwa tahun ini kebaikan Tuhan ya kan dinyatakan, saudara nggak sama lagi, amin, dan saudara berjalan ya kan di jalurnya yang dia sudah siapkan, dan itu ada kelimpahan kasih karunia, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, ya kan, kelimpahan penyediaan, ya kan, benih saudara semakin dilipat gandakan, saudara semakin bisa lagi menjadi berkat di dalam skala yang lebih lagi besar, ya kan, saudara lebih lagi pengaruh ilahi saudara semakin diperluaskan. Itu adalah apa yang Allah kehendakin buat saudara. Itu namanya bertumbuh. Amin. Thank you Jesus. Jadi pikiran roh apa? Ya kan? Yaitu apa? Karena Kristus ada di dalam kamu. Itu Roma 8. You are not in the flesh because Christ is in you. Kamu tidak lagi di dalam daging, tapi di dalam roh, karena roh Allah ada di dalam saudara. Jadi yang saudara perlu lakukan ialah apa? Untuk terus-menerus kita beroperasi dalam roh. Ya kan? Ya kita mulai ngakuin jati diri kita aja dengan sungguh-sungguh ya. Mungkin 2-3 yang penting begini saudara. Memang kalau bisa lebih banyak bagus. Tapi daripada banyak tapi tidak ada yang dalam, perlu ada 1-2 ayat yang dalam. Yang benar-benar masuk di dalam kita. Itu yang Ibrani 6 katakan. Ya kan? Kita ke situ sebentar ya. Kita ke situ sebentar ya. Ya. Kita ke situ sebentar. Ibrani 6. Hebrew. Oke. Dikatakan di Ibrani 6. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Ini, kita baca dari ayat ini, saya dari bahasa Inggris ya. Di atasnya bicara mengenai bagaimana Allah berjanji kepada Abraham, ya kan? Dia berjanji kepada Abraham, terus dalam blessing aku memberkati engkau, dalam pelipat ganda aku melipatkan gandakan engkau. Ingat, itu berkat juga saudara berhak loh, karena saudara keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 29, saudara milik Kristus, saudara adalah keturunan Abraham. Jadi saudara punya berkat Abraham. Jadi dalam berkat saudara diberkatin, ya kan? Dalam pelipat gandaan saudara, pengaruh ilahi saudara dilipat gandakan. Dan itu semua kenapa berkat Abraham? Karena Yesus. Karena saudara mengandalkan Yesus, waktu saudara terima dia, sudah mulai mengandalkan Yesus. Dan kalau saudara terus mengandalkan dia terus menerus, ini akan semakin dinyatakan. Amin. Ya kan? Nah setelah dikatakan ini, saya ini aja karena ada yang saya mau tekankan. Dia kemudian bersabar, Abraham, dia memperoleh janji itu ya. Terus kemudian Allah, bagaimana Allah sangat ingin. Nah ini ya, kita lihat sifat Bapak kita. Kita lihat kerinduan Bapak kita untuk kita. Yaitu dia bersumpah, saudara. Dia sebagai Allah nggak perlu bersumpah kan? Ngomong aja cukup, karena dia nggak bisa dusta. Tapi sengaja dia bersumpah. Bukannya untuk dirinya, kalau dia tidak mungkin bohong. Tapi untuk menolong saudara dan saya. Supaya kita teguh. Dia bersumpah loh. Bayangin, Allah sudah kasih janji, dia sumpah lagi. Ya kan? Dia bersumpah ya. Ya kan? Oh, sehingga untuk 2 hal ini. Janji dan sumpah. Wow. Begitu besarnya kasih Allah buat kita ya, saudara. Saking Bapak kita tuh, saking sayangnya sama saudara. Saking dia benar-benar mengasihi saudara. Dia senang sekali saudara menerima Yesus. Dia senang saat saudara menerima dari dia. Alkitab bilang, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Waktu saudara penuh sukacita, saudara menerima apa yang saudara butuhkan dari dia loh ya. Bukan kekuatan sendiri ya. Dari dia.
saudara mengalami kerinduan hati saudara, saudara bersuka cita, itu memberkati dia, saudara. Wow, karena haleluya, Allah itu kasih, dia mengasihi saudara loh. Dia peduli sama saudara. Ya kan, jadi dua hal. Dia janji, terus dia bersumpah lagi ya. Dimana it's impossible for God to lie. Adalah mustahil untuk Allah itu bohong. Sehingga kita ada satu keteguhan. Ya kan, kita ada satu keteguhan karena dia. Ya kan, supaya kita bisa benar-benar pegang pengharapan itu dan kita tahu kita tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Jadi dia berikan janji dan sumpah. Kenapa? Supaya pengharapan kita itu tidak sia-sia di dalam dia. Nah, di sini dikatakan pengharapan itu, nah saya mungkin baca bahasa Indonesianya ya sebentar ya. Saya rubah bahasa Indonesia sebentar. Sebentar. Haleluya, thank you Jesus. Ini apa nih? Dia rubah ya, tadinya nggak begini, jadi nggak apa-apa lah. Jadi agak lambat kalau mau rubah ya. Nah, saya lihat bahasa Indonesianya ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi kenapa Allah kasih dua hal, janji dan sumpah, ya kan? Supaya kita benar-benar pegang itu pengharapan. Karena waktu kita percaya firman, waktu kita beriman, sebelum ada iman, ada pengharapan. Ada pengharapan untuk saudara dan saya mengalami kebaikan dia dan mengalami kelimpahan dia untuk kita nggak sama lagi. Untuk kita bertumbuh, ada pengharapan dan itu Allah mau pastikan kita pegang pengharapan itu dengan kita memelihara firman-Nya. Ya kan, jati diri kita berdiri dan kita pelihara. Dan ada pengharapan, jadi puji Tuhan, dan itu pengharapan kita harus pegang. Karena ini ada di luar, segala sesuatu di luar ini akan berusaha mencuri supaya saudara menyerah. Nah, ini saya bacakan ya. Pengharapan itu, ya kan, saya bacakan dari ayat sebelumnya lah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdosa, kita yang mencari perlindungan, ya kan, perlindungan atau kita percaya buat dia, ya kan, bukan hanya dilindungi tapi terpelihara, ya kan, mengalami yang terbaik, pertumbuhan, peningkatan, restorasi ya kan, kalau bahasa aslinya ya. Kita beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Karena waktu kita percaya Tuhan, kan kita nggak tahu kan, belum kelihatan kan. Secara mata kita nggak kelihatan itu, kita belum melihat. Ya kan, tidak ada sesuatu yang bisa menjamin kita. Ya kan, keberadaan kita secara keseluruhan tuh tidak ada, kita tidak bisa melihat. Ya kan, tapi dikatakan, ya kan, kita ada dorongan yang kuat ya, ada satu kekuatan ya, bukan hanya dorongan, satu kekuatan ya. Nah, pengharapan itu, supaya pengharapan itu pegang, pengharapan itu adalah sauh, perhatikan saudara, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa beberapa orang mulai percaya Tuhan, tapi setelah ada aniaya dari iblis, kejadian ini, kejadian itu, terus menyerah. Ya sudahlah, mungkin bukan kehendak Tuhan, ya kan? Nah, banyak macam alasannya lah, ya kan? Dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena itu, ya kan, seharusnya pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Maksudnya apa Ibu Monica? Saudara tahu kan, kapal itu kan biasanya kapal yang besar. Ya, kalau kapal yang kecil mungkin nggak ada ya, tapi kapal yang besar biasanya kan ada sauh atau jangkar. Ya toh, sauh atau jangkar. Jadi sauh atau jangkar itu fungsinya ialah untuk waktu kapal itu nggak mau kemana-mana, nggak mau hanyut terbawa arus, dia harus lempar dan harus terus turun sampai ke dasar laut. Amin. Atau di batu karang, ya kan, ada batu atau apa, dia diitukan di batu karang, ya kan, nggak bisa, dia cuman
ngegantung begitu loh. Hanya bergantung aja cuma separuh gitu ya. Nggak sampai ke bawah atau nggak sampai ada sesuatu yang bisa nahan dia. Itu jangkar itu tidak berfungsi kalau begitu. Amin, saudara. Dia harus ada sesuatu supaya apa? Ada sesuatu. Makanya bentuknya kan begini. Ya kan, jangkar itu kan bentuknya begini supaya ada sesuatu yang nyangkut sehingga kapal itu tidak terbawa arus. Firman Tuhan seperti itu, saudara. Beberapa anak Tuhan dalam merenungkan firman, firman itu tidak cukup dalam. Sehingga mudah sekali untuk iblis mencabut. Kenapa? Karena tidak terlalu berakar. Cuman, wah puji Tuhan, oh bagus ya khotbahnya, oh bagus ya janjinya. Tapi kemudian tidak mengambil waktu untuk renungkan lagi. Ya kan, perkatakan, ditulis dilihat lagi, ya kan, kembalikan lagi di nanti besok, minggu depan, ya kan, bulan depan. Ya kan, itu yang saya lakukan, saudara. Dan saya mengalami loh, oleh anugerah Tuhan. Ya kan, nggak ada orang yang suruh, tapi Tuhan kasih. Amin, saudara. Wow. Dan itu akhirnya sekali waktu mulai kejadian ini, ini seperti yang ayat itu bilang. Tapi beberapa waktu nggak merasa loh. Tidak merasa, tapi ngomong lagi, renungkan lagi. Tuhan gini. Ya kan, sama seperti waktu anak saya yang kedua juga. Tuhan, Kau keluarkan anakku dari kandungan ibuku. Akhirnya semuanya jadi lancar. Ya kan, nggak ada masalah atau apa yang lain lah. Perlu tempat tinggal waktu itu atau masalah apa? Apakah kesembuhan, keuangan, ya kan? Itu penyediaan. Ya kan, pokoknya banyak macam. Ya prosesnya begitu, saudara. Harusnya firman pengharapan itu, ya kan, harus ada satu pengharapan dari firman itu yang kita harus pegang. Karena iman itu adalah realisasi, manifestasi dari apa yang kita harapkan yang ada di dalam firman. Di dalam firman itu, contohnya tadi saya kasih ayat itu kepada saudara kan, bahwa tahun ini Allah memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Nah itu kan ada satu pengharapan. Oh, ada kebaikan. Amin. Ada kebaikan yang saya akan alamin. Ada kebaikan. Ya kan, untuk keluargaku, untuk kesehatan, pelayanan ke apa, pekerjaan, ada kebaikan. Allah mahkotai karena kita berhak atas janji Dia. Amin. Jadi waktu kita ada pengharapan terus, wow, jejak Dia. Ya kan, itu menetes-netes dengan kelimpahan. Karena banyak, karena Dia syarat dengan kebaikan. Ada kelimpahan. Saya nggak sama lagi. Ada satu pengharapan. Nah, pengharapan ini harus masuk benar-benar di dalam jiwa kita yang dalam. Makanya kita nggak bisa pikir, oh saya udah tahu ayatnya, saya sudah hafal. Ya kan, itu cuma sampai di sini. Tapi harus masuk ke dalam. Kenapa kapal itu jangkarnya harus nyangkut di batu karang atau di bawah laut? Ya kan, harus ada sesuatu yang, karena kalau tidak ada arus, saudara. Itu kita ada musuh. Iblis akan berusaha kalau bisa jangan mengalami itu ayat. Nah, ya kan, jadi begini saudara ya. Oke, saya bacakan dulu deh sampai selesai itu ayatnya ya. Ya kan, saya bacakan lagi. Pengharapan itu yang dari janji firman-Nya adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu ya kan sudah menerobos, ya kan, di belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Maksudnya apa, Ibu Monica? Maksudnya gini, ya kan, Allah menjamin saudara tidak akan dipermalukan, karena yang menjamin itu bukan diri saudara loh, bukan kelayakan saudara sendiri loh, bukan perbuatan jeripayah saudara, tapi karena saudara terus beriman kepada Yesus yang adalah perantara sempurna, ya kan, di hadapan Allah, sehingga karena kesempurnaannya Yesus, imam besar saudara yang sudah masuk ke ruang Maha Kudus membawa darahnya sendiri, menjadikan saudara layak untuk menerima dari Bapa.
Dan Allah adalah tidak adil. Dan dia tidak mungkin, dia sudah sumpah, dia tidak mungkin menahan kebaikan itu yang saudara percaya. Ya kan, yang sungguh-sungguh saudara pegang, saudara percaya, yang adalah hak saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah diterima, darahnya sudah diterima oleh Bapa. Karena Yesus adalah perantara saudara yang sempurna. Berdasarkan kesempurnaannya Yesus yang sudah menerobos buat saudara. Berdasarkan kesempurnaan darahnya, tubuhnya yang tidak bercacat celah. Allah pasti mengabulkan apa yang saudara percaya dari firman-Nya. Pengharapan saudara tidak akan dikecewakan. Wow, haleluya, thank you Jesus. Puji Tuhan kan? Itu sebabnya Injil itu kabar baik. Itu sebabnya juga dikatakan Ibrani 4. Ya. Oh, jadi saya mau kasih unjuk begini, sebentar. Saya mau kasih unjuk sesuatu, saudara. Ingat, saudara, firman itu bukan sama dengan perkataan manusia. Karena perkataan manusia, kecuali itu manusia baru, ciptaan baru, waktu dia berbicara, itu bisa diurapin. Bisa ada kuasanya yang luar biasa. Ya kan, kita sebagai anak Allah, kita bisa perintahkan, punya otoritas. Kayak waktu itu saya pernah di Jepang. Ya kan, saya diundang kepada satu pertemuan. Ya kan, sponsor saya orang Jepang. Ya, dia keponakannya mungkin pejabat apa di satu kabinet. Saya diundang. Untuk ikut pesta itu dia harus bayar berapa, mungkin $200. Saya tidak tahu kalau itu pesta resmi. Jadi dia nggak kasih info saya. Dia undang saya karena dia nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Karena di situ ada duta besar Filipina, ada duta besar yang lain lagi, ya kan. Ini dengan orang pemerintah. Jadi saya nggak dikasih tahu, pulang kerja, tek, ikut itu ke pesta. Ya, saya bilang dia nggak kasih tahu saya. Semuanya sangat resmi. Itu di satu gedung yang bagus, saudara, karpetnya tebal sekali. Pelayannya itu dari grup modeling Pragawati, semua yang cantik-cantik. Saya berdiri di samping dia, saya bilang, saya sama pelayannya lebih keren pelayannya. Karena saya nggak tahu itu pesta resmi. Semuanya pakai jas resmi. Saya nggak dikasih info. Jadi saya cuma pulang dari pakai baju biasa, baju kerja biasa. Belum mandi kan langsung pergi. Jadi saya bilang, waduh. Tapi saya tenang aja. Karena saya tahu diri saya siapa. Di dalam Kristus, saudara. Makanya kita jangan jadikan yang dari luar ini sebagai identitas kita, ya. Kalau kita tahu kita siapa, kita bisa tenang. Jadi waktu itu saya biasa-biasa aja. Dan waktu itu kita dibawa ke satu ruangan, so, penuh dengan patung-patung kayak berhala. Waduh, ada sesuatu dalam hati saya yang saya nggak enak. Saya rasa nggak enak. Nah, saya percaya nih, karena suka ini firman, ya, berdoa. Jadi istilahnya bergaul sama dia, kita jadi ada kepekaan kan. Jadi kemudian itu jadi juga ruangan itu kan, kemudian setelah itu saya nggak tahu mereka ngomong apa, bla 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 bla. Akhirnya kita makan-makan, ya kan, semuanya standing party, ya kan. Ada sebagian juga yang di taman. Tiba-tiba saya percaya Roh Tuhan bimbing saya, saudara, ya, untuk jadi berkat buat Jepang kan. Saya tiba-tiba jalan keluar, saudara. Jalan aja, jalan-jalan, tiba-tiba tanpa saya sadari, nah ini karena ya kan firman Allah dengan anak kita sebagai anak dia, kita bisa diurapin, ya. Itu ada kuasanya. Tapi kalau perkataan manusia biasa tidak ada. Jadi kemudian saya ingat sampai hari ini, saya di taman itu, saya mulai mengutuki tempat itu loh. Saya bilang, di dalam nama Yesus, tempat ini tidak boleh ada lagi. Tidak akan ada lagi. Saya ngomong gitu, tidak akan ada lagi. Di dalam nama Yesus tidak boleh ada lagi. Karena kan kita sempat dibawa ke satu ruangan penuh dengan kayak patung-patung gitu. Jadi ya itu, saya dipimpin sama Roh Allah, saya mulai tidak boleh ada lagi. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Saya tidak tahu apa yang saya lakukan loh. Hanya karena lagi penuh Roh. Kemudian 3 bulan atau nggak lama lah, nggak sampai 3 bulan ya. Kurang dari cuma berapa minggu lah. Sponsor saya itu orang Jepang itu telepon, dia bilang, "Monica, kamu tahu nggak?" Dia bilang, "Tempat itu sudah disegel pemerintah." Kenapa? Karena ketahuan mereka ada korupsi atau apa. Jadi disegel, udah ditutup sama tempat itu. Jadi saya jadi berkat buat Jepang. Kenapa? Karena ketahuan korupsi,
Jadi tempat itu nggak ada. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita bisa ngomong, ada urapannya saudara. Karena kita jadi satu sama dia. Ya kan? Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you. Sama aja Tuhan Yesus waktu mereka mau ke seberang danau. Ya kan? Oh, Yesus tidur. Yesus yang bilang, mari kita ke seberang danau. Setelah itu dia udah ngomong, dia capek ya dia tidur. Murid-muridnya, waduh ada badai atau apa. Mereka panik. Harusnya mereka ngomong. Kan udah diajar. Tapi mereka lupa. Jadi mereka nggak ngomong. Malahan mereka marah sama Yesus. Kamu nggak peduli nih. Kita binasa. Akhirnya Yesus langsung apa? Menghardik badai. Saudara, ya kan? Yesus bilang apa? Kamu kenapa takut? Mana imanmu? Jangan lupa kamu siapa? Udah saya ajar. Saudara belajar menghardik badai dalam hidupmu. Menghardik, ya kan, hal-hal tidak baik dalam hidupmu. Jangan tunggu Yesus, ya engkau aja nggak bisa, kita mulutnya. Anyway, jadi balik lagi. Saya lagi ngomong bahwa firman Allah itu hidup, aktif, ya kan, dan bisa memisahkan, ya kan, motif hati kita, tujuan jiwa dan roh. Itu firman Allah itu dinamis, aktif, sehingga waktu kita mulai percaya firman-Nya, kita ngakuin jati diri kita nomor satu, identitas kita, karena itu dasar kelayakan kita, ya kan. Ya, apakah itu identitas kita nomor satu, kita pakai iman kita untuk itu dulu selalu sampai Yesus datang lagi. Terus saudara, identitas tuh ayat-ayatnya banyak ya kan. Saya udah sering ngomong di khotbah saya sebelum. Terus juga setelah itu waktu kita mulai merenungkan firman seperti ini saudara. Misalnya ini tangan saya. Waktu kita mulai merenungkan firman, ini kita seperti ini. Ini firman, ya kan? Ini kita mulai misalnya di dalam nama terima kasih Bapa, karena Yesus kebenaran saya, dia sudah mengenapi hukum Taurat, karena Yesus saya sudah dilayakkan karena darahnya, saya percaya tahun ini dimahkotai dengan kebaikan, ya kan, terus jejakmu meneteskan kelimpahan, terima kasih Bapa. Nah, pertama-tama mungkin begini saudara, ya kan, kita mulai ngakuin. Pertama-tama gini, tapi apa yang terjadi kalau kita terus ngakuin lagi? Apa yang terjadi ini? Firman. Ingat firman itu hidup loh. Firman itu kemudian akan memegang kita. Firman itu akan, dia tuh, haleluya. Kita seperti Saul, kita mulai melaburkan pengharapan kita kepada dia. Ya kan? Kepada Yesus batu karang kita. Tapi dia yang hidup. Dia nggak tinggal diam. Ya enggak, dia cuma diam aja. Kita yang begini. Enggak, dia kemudian karena dia hidup, firman-Nya hidup. Firman itu mulai memegang kita, saudara. Sehingga apa yang terjadi, ya kan, kalau kita terus, apa yang terjadi? Karena kalau saya pegang ini kan capek kan. Kalau saya terus pegang, terus kan capek. Tapi kalau kita mau terus bertekun, menabur firman-Nya dalam-dalam ke dalam diri kita. Dengan kita perkatakan lagi, kita renungkan, kita pakai waktu, lihat diri kita di dalam firman-Nya. Firman itu karena hidup dia kemudian mulai pegang kita. Jadi bukan lagi kita yang pegang firman, firman itu yang menopang kita. Amin. Firman itu yang menopang kita. Itu yang Yesus maksudkan kalau dia sudah menopang itu, sehingga kapal itu seberapapun hebatnya di luar ada sesuatu yang megang, sehingga nggak hanya terbawa arus, sehingga bisa terus bisa nggak bergeser dari pengharapan kita, karena bukan kita lagi yang pegangin, firman-Nya yang pegang kita, dan dari situ ada kelegaan di jiwa kita. Wow, itu yang anak Tuhan sebagian tidak mengerti, cuman hafal. Cuma dengar khotbah cuma sekali, nggak balik lagi, nggak dicatat, nggak dipelajarin, apalagi diperkatakan. Jangan, kita harus berkata. Mulut kita kan setir. Amin. Mulut kita tuh setir. Kita mau apa? Kita nggak usah tunggu sampai bulan Desember. Amin. Mungkin kita nggak tahu persis, tapi kita akan tahu akan ada kebaikan. Tidak akan dipermalukan. Kebaikan, ya kan, ada kelimpahan. Jadi kalau terus begitu, hal-hal itu akan terjadi, saudara. Dan kita akan ada kekuatan untuk terus sampai selesai. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, itu yang saya mau bawakan hari ini. Ya kan?
Saudara saya sangat menyarankan saudara teguhkan dirimu di atas kebenaran firman mengenai pengampunan ya. Pengampunan saudara, anugerah kebenaran. Ya kan? Saudara baca terutama, haleluya, thank you Lord Jesus. Saya bacakan satu ayat ya sebelum saya tutup. Memang banyak ayatnya, tapi sebelum ditutup satu ayat. Ya kan? Ibrani 9, saudara baca sendiri dari Ibrani 9 dari ayat 11 ya kan sampai ayat 14. Ya saya baca aja ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Percaya darahnya menyucikan hati nurani saudara, bukan akan ya. Saya nggak tahu kenapa bahasa Indonesia bilang akan ya. Harusnya thank you Lord Jesus. Itu sesuatu yang terus menerus ya, bukan hanya akan ya. Sebentar saudara, saya harus lihat bahasa Inggrisnya ya. Thank you Jesus ya. Sebentar ya. Karena ini sesuatu yang penting. Karena berdasarkan itu, saudara akan ada satu keteguhan. Ya kan? Keteguhan untuk apa? Saudara tahu dan sangat tahu. Dan itu sesuatu yang benar-benar kuat di dalam diri saudara. Bahwa saudara memang dilayakkan, saudara ada damai, saudara ada keberanian. Dan saudara bisa mengalami yang terbaik. Ya kan? Saya lihat di bahasa Inggrisnya ya. Karena bahasa Indonesia kalau beda itu seolah-olah masih belum. Haleluya. Nah kalau di sini nggak dibilang akan, saudara. Karena di sini dikatakan how much more, betapa lebihnya darah Kristus. Ya kan, melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya. Ya kan, tanpa cacat kepada Allah. Menyucikan hati nurani saudara dari pekerjaan yang sia-sia untuk melayani Allah yang hidup. Maksudnya apa? Ini bukan bicara soal pelayanan aja. Kan ingat Tuhan Yesus ngomong gini. Murid-murid tanya, orang-orang tanya, Tuhan bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan Allah? Yesus bilang apa? Ya kan? Ini melakukan pekerjaan Allah, percaya kepada Dia. Jadi waktu saudara setiap kali saudara percaya, memilih untuk percaya kepada Kristus, kepada penebusannya, apapun juga, soal bisnis, soal pelayanan, soal keuangan, soal kesehatan, keluarga, perkawinan, saudara tuh sedang melayani Dia loh. Amin. Setiap kali saudara memilih untuk beriman, saudara sedang melayani Dia. Amin. Itu sebabnya dikatakan orang benar kita hidup oleh iman. Iman kepada apa? Iman kepada kebenarannya Yesus. Ya kan? Yaitu inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, dikatakan di Yohanes 6. Percaya kepada Dia, Yesus yang diutus oleh Allah. Setiap kali saudara percaya, terima dari Yesus. Wow, saya percaya, saya punya pengharapan karena Yesus sudah menerobos. Tadi kan dikatakan Ibrani, Yesus imam besar saya sudah menerobos. Karena kenapa dia bisa menerobos? Kok Allah bisa terima dia? Karena darahnya yang sempurna. Dan dia mewakili saya. Karena dia sudah diterima Allah. Pengharapan saya, janji Tuhan yang saya percaya tidak akan dipermalukan. Wow, itu dijamin. Wow, kenapa dijamin? Karena Allah tahu. Ya kan, kenapa kita harus percaya? Kita diampuni. Karena iblis akan serang dengan kejadian-kejadian ya kan, yang membuat kita meragukan. Aduh, mungkin saya ada salah di mana ya? Aduh, kemarin saya salah sih. Aduh, saya kurang ini, kurang itu. Nah, itu yang akan iblis coba lakukan. Amin. Makanya teguhkan diri saudara lagi dan lagi. Amin, saudara. Jadi kabar baik, saya sarankan saudara dengar lagi apa yang saya jelaskan hari ini. Sehingga pengharapan itu, identitas kita juga, ya kan, itu akan memegang kita, ya kan, bukan lagi kita, tapi itu yang akan memegang kita, sehingga jiwa kita ada ketenangan, ada keteguhan, walaupun di luar ada badai, ada ini, ada sesuatu, ya kan, kita nggak bergeser dari pengharapan itu, dan kita akan menuai, karena kita tidak menjadi lemah, karena kita tidak ditopang oleh diri kita sendiri, oleh kelayakan kita, tapi Dia batu karang kita yang menopang kita.
Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkatin. Saya berdoa supaya saudara terima, dan setelah itu saya tutup, saya akan penjamuan, ya kan? Jadi nggak jadi satu ya. Di dalam nama Yesus saya berdoa Bapa, supaya siapapun yang mendengar ini hari ini boleh menerima pewahyuan akan kebenaran ini, bahwa firman-Mu itu adalah ya dan amin, firman Kristus, bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami luar biasa. Engkau sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai kelayakan kami, sebagai imam besar kami yang sudah menerobos. Karena Engkau begitu besar kasih-Mu, Engkau ingin kami mengalami surga di bumi. Engkau ingin tahun ini, haleluya, dimahkotai dengan kebaikan-Mu, dan bagaimana jejak-Mu, tuntunan-Mu, rencana-Mu, haleluya, itu menitik dengan kelimpahan-Mu, di mana kami tidak sama lagi, dan kami boleh terus bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Bapak, dan saya mau ikat segala roh agamawi, roh yang mau menuduh, roh yang membohongin, membuat ragu-ragu, roh ketakutan, roh yatim. Saya mau ikat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Rasa malu, penolakan, saya kutuk sampai ke akar-akar-Mu di dalam nama Yesus. Saya katakan roh hikmat dan wahyu bekerja, kasih karunia untuk setiap saudara yang mendengar dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. Ya, God bless.